Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita berada pada pertemuan ke-26. Kita masuk pada bab ke-36, yaitu bab maja'a fir riya. Bab tentang riya, ya, dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ar-riya? Riya ini merupakan salah satu dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu dia melakukan suatu amal atau suatu ibadah diniatkan untuk supaya orang lain melihatnya dan memberikan pujian kepadanya. Di situ terdapat bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah itu selayaknya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dan wajahnya yang mulia, bukan dengan tujuan untuk mendapatkan pamrih dari manusia, yang salah satunya adalah berharap untuk mendapatkan pujian. Nah, apabila seseorang itu melakukan ibadah yang seharusnya hanya ditujukan untuk menggapai keridhaan Allah, kemudian ditujukan di situ untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka dia telah melakukan bentuk penyekutuan kepada Allah. Dan para ulama menyebutkan bahwa riya ini, ya, apabila dilakukan di tengah-tengah amal, maka ini akan bisa menghilangkan amal tersebut dan pahalanya. Ya, namun apabila riya itu terjadi di tengah amal, kemudian dia berusaha untuk melawannya, menghilangkannya, maka amal itu tidak termudarati, ya, tidak mendapatkan bahaya dari riya, sehingga amalnya tetap dinilai ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila sejak awal niat suatu amal itu dilakukan karena riya, mengharapkan pujian manusia, maka amal itu telah terbatalkan sejak awalnya, sehingga dia wajib mengulang amal tersebut dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun riya ini merupakan penyakit yang bisa saja menjangkiti siapapun juga dari kalangan kaum muslimin. Namun riya itu, ya, digolongkan sebagai dosa kecil, sebagai syirik kecil, karena atau apabila, ya, riya tersebut masuk ke dalam amal seseorang, ya, atau bagian dari amal seseorang. Adapun orang-orang munafik, mereka selalu melakukan amal-amal kebaikannya dengan riya, ya, sehingga riya yang dilakukan orang munafik dalam semua atau hampir semua amalnya ini menjadikan, ya, mereka termasuk golongan orang-orang yang melakukan syirik besar karena riya yang menjangkiti hampir semua amalnya. Adapun orang beriman, riyanya hanya di beberapa amal, tidak, ya, semua amalnya didasari oleh riya. Ini perbedaan antara riya yang masuk dalam kategori syirik besar dan riya yang dalam kategori syirik kecil. Nah, disebutkan di sini beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, "innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, aku diberikan wahyu oleh Allah bahwasanya, ya, ilahukum ilahun wahid, bahwasanya ilah Tuhan kalian yang disembah oleh kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka adalah dia melakukan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah makana muwafiqan li syar'illah maqsudan bihi wajhahu, yaitu amal yang sesuai dengan syariat Allah, yang ditujukan untuk menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas karena Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidaklah, ya, seorang hamba itu menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun.
Ya, di antara maknanya adalah la yura'i bi'amalih. Ya, dia tidak riya dengan amalnya tersebut. Ya, dia tidak menunjukkan amalnya itu untuk supaya dilihat oleh manusia. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu', qala Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, aku adalah Tuhan yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang di situ dia menyekutukan bersamaku di dalamnya dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya dan akan meninggalkan sekutunya. Ya. Artinya di sini, ya, kata Syekh Shalal Fauzan, lam aqbal amalah bal atrukuhu lidzalikal ghair. Aku tidak akan menerima amalnya, akan tetapi aku meninggalkannya, ya, lidzalikal ghair, karena atau kepada selain aku tersebut, ya, diserahkan kepada selain Allah yang menjadi sekutunya, ya, di dalam beribadah. Artinya, ya, ibadah yang dibangun di atas riya ini adalah ibadah yang tertolak, tidak diterima oleh Allah. Kemudian dari Abu Sa'id radhiyallahu an secara marfu', ala ukhbirakum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Nabi SAW, mau aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada al-masihid dajjal, daripada fitnah dajjal. Qalu, para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Jadi syirik yang tersembunyi itu dicontohkan oleh Nabi ketika seseorang itu berdiri dalam keadaan mengerjakan sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya karena dalam rangka agar orang di sekitarnya melihat dirinya. Ya, jadi dia melakukan sholat mungkin awalnya karena Allah SWT, kemudian ketika banyak orang yang melihatnya maka dia memperindah, memperlama, memperpanjang sholatnya dalam rangka untuk supaya orang-orang melihat dan memandangnya. Nah, ini adalah termasuk riya yang bisa merusak amal seseorang, dan ini juga disebut oleh Nabi SAW dengan istilah syirik khafi, karena ini merupakan bagian kesyirikan yang masuk ke dalam amal dengan samar dan tidak dirasa oleh orang yang mengerjakannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.